Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anita, bertemu lagi dengan matematika. Baik, masih di operasi hitung pecahan. Masih juga mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Ya, di pertemuan pertama kita sudah mempelajari tentang mengenal jenis-jenis pecahan, yaitu pecahan campuran, pecahan murni, dan pecahan tak murni. Di pertemuan kedua, kita sudah mengoperasikan pecahan itu, yaitu menjumlahkan bilangan bulat dengan pecahan murni atau pecahan campuran. Nah, kali ini di pertemuan yang ketiga, kita masih membahas tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, yaitu kali ini akan membahas tentang pecahan murni ditambah dengan pecahan murni. Oke, pecahan murni ditambah dengan pecahan murni. Ada 3 kemungkinan hasil dari pecahan murni tambah pecahan murni ini. Yaitu yang pertama adalah pecahan murni lagi. Ini terjadi jika hasil penjumlahan dua pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Kemungkinan yang kedua, hasilnya adalah bilangan bulat. Ini akan terjadi jika hasil penjumlahan dua pembilangnya sama dengan penyebutnya. Dan yang terakhir adalah pecahan tak murni. Nah, ini terjadi jika hasil penjumlahan dua pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Kalau hasilnya dalam bentuk pecahan tak murni, maka kita dapat menyederhanakannya menjadi pecahan campuran. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, pecahan murni ditambah pecahan murni yang menghasilkan pecahan murni juga. Contohnya, ini ada 2 jenis ya. Ada yang hasilnya sudah sederhana. Contohnya adalah misalkan 2/5 ditambah dengan 1/5. Ya, kita jumlahkan pembilangnya 2 ditambah 1 sama dengan 3. Penyebutnya tetap ya, tidak dijumlahkan, jadi 3/5. Nah, hasil 3/5 ini sudah sederhana, jadi tidak bisa disederhanakan lagi. Contoh yang kedua, 4/7 ditambah 2/7. Nah, ini menghasilkan 6/7. 6/7 ini sama dengan 3/5. Ini tidak bisa disederhanakan lagi ya. Oke, selanjutnya ada juga hasil dari pecahan murni ditambah pecahan murni ini adalah pecahan murni yang perlu disederhanakan. Contohnya adalah 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya berapa? 1 tambah 1 sama dengan 2/4. Oke. Nah, ini pembilang dan penyebutnya sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama, yaitu 2. Ya, keduanya merupakan kelipatan dari 2. Jadi, kita bisa membagi pembilang dan penyebutnya dengan 2. 2 dibagi 2 jadi 1. 4 dibagi 2 jadi 2. Berarti 2/4 disederhanakan menjadi 1/2. Ya, seperti itu. Lanjut, contoh yang kedua adalah 2/9 ditambah 4/9. Ini menghasilkan 2 tambah 4 sama dengan 6. Hasilnya jadi 6/9. Nah, 6 dan 9 ini merupakan sama-sama kelipatan 3. Berarti 6 dan 9 bisa kita bagi 3. Jadi 6 dibagi 3 jadi 2, sedangkan 9 bagi 3 jadi 3. Berarti 6/9 itu bisa kita sederhanakan menjadi 2/3.
Pahimtum anak-anak? Insya Allah ya. Kita lanjutkan dengan kemungkinan yang kedua. Pecahan murni ditambah pecahan murni menghasilkan bilangan bulat. Contohnya, ya. Contoh yang pertama, 2/5 ditambah 3/5. 2 ditambah 3 adalah 5, berarti 2/3. 2/5 ditambah 3/5 sama dengan 5/5. Di sini, pembilang dan penyebutnya sama-sama 5. Ya, 5 dibagi 5 jadi 1. Jadi, hasilnya berupa bilangan bulat, yaitu 1. Contoh yang lain. 4/7 ditambah 3/7. Ini juga sama menghasilkan pecahan yang pembilang dan penyebutnya sama. Ini juga bisa disederhanakan jadi 1. 7 dibagi 7 ya, sama dengan 1. Contoh lainnya, 7/10 ditambah 3/10. 7 tambah 3, 10. Per 10. Berarti ini juga 1. Dan yang lainnya masih banyak lagi. 7/15 ditambah 8/15, yaitu 15/15 juga sama dengan 1. Ya. Yang terakhir, 14/25 ditambah 11/25 sama dengan 25/25. Ini juga sama dengan 1. Bisa dimengerti anak-anak? Insya Allah ya. Lanjut. Kemungkinan yang ketiga adalah pecahan murni ditambah pecahan murni menghasilkan pecahan campuran. Oke, contohnya. Oh iya, ini juga ada 2 jenis ya. Ada yang bentuknya sudah sederhana. Contohnya, 2/5 ditambah 4/5. Ini menghasilkan 2 tambah 4 sama dengan 6/5. Ini adalah merupakan pecahan tak murni, sehingga kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran. Yaitu 6 dibagi 5 sama dengan 1, 1/5. Ini bisa dengan mudah juga 1, kan 6 dibagi 5, 1. Tinggal 6 dikurang 5, 1 ya. Jadi 1, 1/5. Contoh selanjutnya. Oh ya, ini 1/5 ini tidak perlu kita sederhanakan lagi. Ini sudah sederhana ya. 4/7 ditambah 5/7 sama dengan 9/7. Nah, ini juga dapat disederhanakan menjadi 1, 9 kurangi 7 berapa? 2. Berarti 1, 2/7. Paham tum? Oke, paham nah, ya. Lanjut, satu lagi adalah hasil pecahan campurannya perlu disederhanakan lagi. Contohnya, 3/4 ditambah 3/4 menghasilkan 3 tambah 3, 6. Penyebutnya 4, jadi 6/4. Ini pecahan tak murni bisa diubah menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 2/4. 2-nya dari mana, Bu? Boleh dari 6 kurangi 4 sama dengan 2. Nah, di sini 2/4 ini merupakan kelipatan 2 ya. 2 dan 4, duanya merupakan kelipatan 2. Jadi, 2 dan 4 bisa dibagi dengan 2. Sehingga kita dapat menyederhanakannya menjadi 1, 1/2. Ya, ingat yang satu bilangan bulatnya ini jangan sampai tertinggal. Contoh yang terakhir. 8/9 ditambah 4/9 menghasilkan 12/9. 12/9 ini adalah pecahan tak murni.
kita bisa mengubahnya menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 12 dikurangi 9 adalah 3, berarti 1, 3/9. Nah, 3 dan 9 juga sama bisa dibagi oleh 3, karena merupakan kelipatan 3, oke? Jadi, 3 dibagi 3 jadi 1, 9 dibagi 3 jadi 3. Jadi, 1 3/9 itu bisa disederhanakan menjadi 1 1/3. Ya, cukup untuk hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.